Shalom dan salam sehat kepada kamu semua, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kita, serta menopang kita dalam menjalani hari-hari karunia-Nya. Saya Pendeta Joni Delima kembali menjumpai saudara dalam program Renungan Pagi Penyejuk Iman, dan saya sangat berharap agar renungan ini menjadi motivasi buat saudara semua dalam menjalani hari ini. Sekalipun hari kemarin boleh jadi ditandai dengan gumul dan air mata, percayalah bahwa Tuhan akan mengubah kepahitan menjadi manis pada waktunya. Tema renungan hari ini adalah Tuhan menghapus air mata. Untuk pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, betapa kami membutuhkan kuasa dan kasih-Mu, sebab hari-hari kami dipenuhi dengan pergumulan bahkan air mata. Kiranya firman-Mu meneguhkan iman kami dalam menghadapi pahit getirnya kehidupan, dan percaya bahwa tidak ada rencana-Mu yang gagal. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahaminya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 9-10 demikian. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dan Wahyu pasal 7 ayat 17 demikian. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, harus diakui bahwa hidup di dunia tidak lepas dari air mata, baik air mata yang ditimbulkan oleh rasa bahagia karena keinginan tercapai, juga air mata karena sakit penyakit, kehancuran hidup pernikahan, kehilangan pekerjaan, ditinggalkan orang yang terkasih, dan masih banyak lagi. Dan kali ini kita mau belajar untuk mengelola rasa sakit hati yang melahirkan air mata dengan bercermin pada seorang perempuan yang bernama Hana, istri pertama dari Elkana. Dari tahun ke tahun, tidak henti-hentinya Hana menangis saat ia ke rumah Tuhan membawa gumulnya. Memang berat pergumulan yang harus ia pikul, di mana Tuhan menutup kandungannya sehingga ia tidak mempunyai keturunan. Di saat yang sama, Hana mengalami tekanan dari Penina, madunya atau istri kedua dari Elkana, yang selalu menyakiti hatinya. Kemana Hana harus mengadu? Kepada siapa Hana harus menumpahkan isi hatinya? Hana tahu tempat atau alamat yang tepat untuk mencurahkan isi hatinya, yakni Tuhan. Karena itu, ia tidak akan pernah melewatkan waktu di kala keluarganya pergi ke Silo. Hana memanfaatkan kesempatan yang ada untuk berdoa kepada Tuhan, sekalipun dengan hati pedih sambil menangis terseduh-seduh. Hana mencurahkan semua pergumulannya di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? 1 tahun kemudian, Tuhan memberikan kepada Hana apa yang ia minta kepadanya, sehingga mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Samuel. Kita pun tidak lepas dari pergumulan hidup. Sebagaimana yang dialami oleh Hana, kita juga memiliki pergumulan masing-masing. Mungkin kita dihina, dicela, diejek oleh sebab pergumulan yang sedang menimpa kita. Hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita terus bergumul. Tetapi saya sendiri meneguhkan hati saya, seraya berkata, bersyukurlah jika engkau diizinkan Tuhan untuk masuk dalam pergumulan, bahkan sampai ke titik yang terberat sekalipun. Sebab di titik itu, Tuhan akan membuktikan kuasa-Nya untuk menjadikanmu bintang. Karena itu, jangan menyerah, teruslah datang memohon kepada-Nya sampai Ia memberikan jalan keluar.
Saudaraku, kita harus bangga memiliki Tuhan Yesus yang mengerti setiap persoalan. Tuhan Yesus sangat berempati untuk setiap masalahmu. Ia telah membuktikan hal itu kepada Marta dan Maria di saat mereka kehilangan Lazarus. Ia turut merasakan sakitnya ditinggalkan. Karena itu ia pun menangis. Dan karena Tuhan menangis, maka Tuhan juga tahu untuk menghapus air mata dan menggantikan semua kepahitan menjadi manis pada waktunya. Karena itu, saya hendak menegaskan hal ini kepada saudara. Ketika jalan yang saudara lalui penuh dengan onak dan duri, dan hari-hari saudara ditandai dengan tangisan dan air mata, datanglah kepada Yesus. Tuhan sendiri akan menghapus air matamu dan akan membuat hatimu dipenuhi dengan sukacita. Selamat menjalani aktivitasmu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.